Jumpa lagi dengan channel 0 per 0 dengan Pak Git. Nah, barusan kita saksikan teman-teman ya, ini adalah istilahnya peresmian atau legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand yang terjadi di tanggal 23 Januari 2025. Jadi Thailand ini meresmikan atau melegalkan perkawinan pernikahan sesama jenis, mau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya itu dilegalkan di sana. Dan ini merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Yang artinya juga dalam hal ini Thailand menyusul kebijakan dari Nepal dan Taiwan yang sudah lebih dulu ya. Kalau di Asia itu Thailand ini nomor 3 karena sudah diduluin oleh Taiwan dan Nepal yang sebelumnya sudah meresmikan juga pernikahan sejenis. Ada untungnya lah kita itu hidup di negara yang sebagian besar umat muslim, yang artinya dalam hal ini umat muslim ini tidak melegalkan hal tersebut. Ya, kita lihat saja di negara-negara Arab juga kan belum ada yang melegalkan hal demikian gitu loh. Karena ada patokan atau kitab yang dipakai itu merujuk ke sedemikian rupa. Beda dengan negara-negara yang mayoritasnya bukan muslim, itu biasanya sudah terjadi hal seperti itu di Eropa dan di berbagai negara yang penduduk utamanya itu bukan muslim. Kita ya yang berada di Indonesia ini dari kecil itu sudah dididik dengan kehidupan normal, yang artinya ya menikah itu ya laki-laki dengan perempuan gitu. Apa yang terjadi kalau kita juga mengikuti mereka, ini akan nggak pagi juga nggak bisa ngomong kalau misalnya Indonesia ikut-ikut misalnya melegalkan ini dengan alasan itu hak asasi manusia. Jadi prinsip-prinsip dasar legalisasi pernikahan sama jenis ini biasanya itu berdasarkan adalah hak asasi manusia. Jadi atas nama hak manusia, hak asasi manusia ini boleh melegalkan pernikahan sama jenis. Ya konteksnya itu ya, misalnya begini. Jadi kalau itu adalah hak setiap manusia untuk menentukan pilihan mau menikah sesama jenis atau bukan, itu adalah haknya manusia. Tapi kita yang sudah terbiasa dengan budaya kita, yaitu menikah dengan lawan jenis, nah ini akan katakanlah, kalau Pak Git boleh bilang berkata agak sedikit kasar, itu jijik melihatnya. Jadi gimana gitu ya kalau melihat pernikahan sama jenis itu, dikatakan panggil ibu, panggil ayah, tapi dalam mempunyai jenis kelamin yang sama gitu, ya aneh, ya geli, ya jijik gitu ya teman-temannya. Gimana pendapat teman-teman? Kalau Pak Git sih kayaknya ya termasuk aneh dan tadi ya. Yang pada dasarnya kita tuh kalau di Indonesia malah justru melihat poligami itu hal yang biasa gitu. Artinya ini agak melenceng sedikit dari permasalahan tadi. Menurut Pak Git sih lebih biasa atau lebih ya wajar atau biasa itu melihat poligami. Walaupun ini beberapa istri, tapi yang intinya poligami dalam hal ini ya harus bertanggung jawab atas keputusan yang dia buat, yang tujuannya akhirnya harus adil terhadap wanitanya gitu kan. Ya karena kan ada satu laki-laki terus kemudian 2, 3 atau 4 wanita gitu ya. Nah ini kan harus adil, dan adil menurut orang itu kan beda-beda. Kenapa kita lebih memilih poligami timbang perkawinan sama jenis? Karena kalau poligami itu misalnya perempuannya A, B atau C atau D gitu ya. Ini kan ketahuan bapaknya siapa. Nah itu yang bertanggung jawab gitu atas keturunannya. Jadi atas keturunan yang dimiliki itu si bapak ini bertanggung jawab dan jelas gitu loh. Beda dengan poliandri. Poliandri ini kan satu wanita mempunyai 2 suami, 3 suami gitu kan. Ini nggak ketahuan. Maksudnya kalau secara biologis lewat
bukan lewat DNA ya, maksudnya lewat yang kita lihat aja gitu. Kalau poliandri ini ada 3 orang laki-laki, kemudian 1 wanita. Nah, misalnya melahirkan seorang anak. Ini anaknya anak dari siapa kan nggak jelas gitu. Anak dari A, B atau C. Beda dengan poligami. Kalau poligami, nah misalnya si A melahirkan yang istri pertama atau istri kedua, istri ketiga. Nah ini bapaknya jelas gitu loh. Nah itu lebih masuk logika poligami timbang poliandri, apalagi kemudian pernikahan sama jenis. Yang secara biologis juga pernikahan sama jenis ya, kalau benar-benar ini tidak akan menghasilkan keturunan. Yang pastinya itu, kalau pernikahan sama jenis ini sudah nggak bakal menghasilkan keturunan ya, secara biologi ilmunya seperti itu. Beda tadi dengan poliandri atau poligami. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini pembahasan sudah cukup ya, karena sebetulnya inti dari pembahasan ini yang pertama adalah legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2025. Kemudian kita berharap dengan benteng-benteng Pancasila dan benteng religi yang kita punya di Indonesia ini akan tetap menjaga supaya tidak terjadi pernikahan sama jenis. Walaupun saat ini yang terjadi adalah poligami, menurut Pak Agit itu nggak masalah gitu. Karena ini juga udah diatur oleh negara ya. Poligami itu seperti apa udah diatur gitu kan, harus ada izin dari istri pertama, atau kalau mau menikah yang ketiga ya harus ada izin dari pertama dan kedua dan sebagainya. Lebih baiknya memang di Asia Tenggara atau ASEAN cukuplah Thailand saja yang melakukan hal demikian. Itu menurut Pak Agit ya. Jangan diikuti oleh negara-negara lain seperti Indonesia, Brunei, kemudian Singapura dan lain-lain. Itu sudah cukuplah Thailand saja yang melakukan hal ini. Jadi harapan Pak Agit sangat besar dalam hal ini supaya Indonesia tidak terpengaruh untuk melakukan atau melegalisasi pernikahan sesama jenis. Oke, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.